harus datangi sendiri bertemu dengan Allah untuk menerima perintah ini, Gus. Terpaksa kita bisa disolatkan. Terpaksa disolatkan begitu, oke siap. Makanya didokumentasikan ketika kita sholat. Masa dia tidak hafal? Lupa. At-tayyibatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Memang sore itu kalau dari cerita orang-orang dulu itu, Gus, sore itu enaknya minum kopi sama makan pisang goreng. Makan pisang goreng. Makan pisang goreng. Jadi gini, Gus, ini ada yang asik ini, Gus, yang perlu mungkin kita harus bahas karena sebentar lagi sudah Isra Mi'raj. Ya, betul. Kalau yang saya tahu, Gus, ya, yang namanya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, setelah itu ke Sidratul Muntaha. Mungkin pengetahuan saya segitu saja, Gus. Mungkin ada tidak informasi lain tentang Isra Mi'raj itu sendiri, tentang apa sih sebenarnya yang terkandung dalam Isra Mi'raj? Gini, Gus. Ya, sambil ngopi kita, Gus. Sambil ngopi. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, jadi Isra Mi'raj itu merupakan suatu hiburan untuk baginda Nabi kita. Soalnya pada saat itu baginda Nabi itu sedang mengalami yang namanya kesedihan. Habis ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah dan juga pamannya. Kemudian Allah memberikan suatu hadiah, yaitu berupa Isra wal Mi'raj. Jadi perjalanan pada malam hari dimulai dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina, ya. Yang mana sampai sekarang masih bergejolak. Jadi momentum Isra Mi'raj ini agar kita selalu mengingat bahwasanya ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian diangkat naik ke langit ketujuh, yaitu yang dinamakan Mi'raj. Kalau kita bahas Isra Mi'raj itu panjang sekali dan banyak sekali kisah-kisah sejarah di dalamnya. Kemudian hasil dari Isra Mi'raj yaitu hadiahnya yaitu sholat 5 waktu untuk kita semua umatnya baginda Nabi tentunya. Terus pertanyaan bukan gini, Gus. Kenapa Nabi harus datangi sendiri bertemu dengan Allah untuk menerima perintah ini, Gus? Kira-kira ceritanya bagaimana, Gus? Kalau ibadah lain, Bang Mujis, kayak haji, kayak puasa, zakat, dan lain sebagainya, melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi karena keistimewaannya sholat, karena bertepatan untuk menghibur Nabi, ini merupakan hadiah buat Nabi. Agar Nabi itu galaunya itu hilang, sedihnya hilang. Makanya Allah memerintahkan Isra wal Mi'raj untuk bertemu langsung kepada Allah dan diperintahkan yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu merupakan tiang agama dan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama kali dihisab, yang merupakan juga pondasi agama kita, kuncinya surga juga sholat itu. Jadi suatu yang sangat istimewa dan penting. Makanya langsung dipanggil baginda Nabi itu langsung ke langit ketujuh. Begitu istimewanya perintah sholat itu, Gus. Terus kalau sebegitu istimewanya perintah sholat, Gus, kira-kira sekarang ini anak muda ini fenomenanya lebih dengar azan ini, sudahlah, ya kayak dianggap seperti panggilan biasa, Gus. Padahal sebenarnya kalau yang gue sampaikan bahwa perintah ini perintah yang langsung harus ketemu dengan Allah, gitu. Kira-kira dikasih semangat apa ini anda teman-teman muda ini biar semangat sholatnya seperti yang diterima oleh Nabi itu? Kalau kita berbicara dengan Isra Mi'raj, ini berarti kan sudah bulan Rajab, akhir-akhir bulan Rajab, terus masuk ke Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, menjelang bulan Ramadan ini harusnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Salah satunya ibadah yang paling penting yaitu sholat. Sholat itu tidak bisa diwakilkan. Kita keadaan apapun tetap diwajibkan sholat. Sakit, kita wajib sholat. Tidak sanggup berdiri, kita boleh duduk.
Benar. Tidak sanggup duduk, kita tidur. Tidak sanggup tidur, Tidak sanggup kita tidur, disolatkan. kita berkedip. Oh, berkedip dulu. Bahkan ketika kita suatu kondisi yang tidak memungkinkan, kita bisa sholat, yang ada nama sholatnya itu sholat lihormatil waktu. Untuk menghormati waktu. Kalau kita tidak bisa bersuci, tidak bisa menghadap kiblat, pokoknya suatu kondisi yang tidak memungkinkan, syarat-syarat sah sholat itu kita bisa laksanakan, itu ada sholat lihormatil waktu. Kalau sudah tidak bisa berkedip lagi, terpaksa kita Bisa disolatkan. Terpaksa disolatkan begitu. Oke, siap. Jadi zaman awal perintah sholat itu diperintahkan oleh baginda Nabi, sholat itu merupakan ibadah yang pernah dilarang Nabi untuk jangan berlama-lama sholat. Karena pada zaman sahabat, sholat itu merupakan suatu interaksi komunikasi kepada Tuhan, yang mana ketika mereka melaksanakan sholat itu berlama-lama. Bahkan imam pun dimarahi oleh Nabi. Kalau menjadi imam, janganlah terlalu lama, kasihan makmumnya. Bahkan ada kisah bahwasanya sahabat Ali ketika sholat, saking nikmatnya sholat, ketika dipanah, beliau tidak merasakan yang namanya sakit oleh panah tadi itu. Karena apa? Nikmatnya ketika melaksanakan sholat. Kalau sekarang kita terbalik. Kita lagi sholat, motor lewat, ini siapa lagi? Kalau sekarang tidak perlu diperingatkan untuk jangan lama sholat. Bahkan kita mau cepat-cepat untuk sholat, selesai. Apalagi nanti Ramadan, Gus. Pasti orang lebih memilih yang 8 bahkan daripada yang 23. Ya, betul. bukan karena pemahamannya, tapi karena pengen cepat selesai sholatnya begitu. Sholat itu luar biasa. Interaksi kita kepada Allah, ada juga unsur sosialnya. Ketika kita salam, kita menebar keselamatan kepada kiri dan kanan kita, sekeliling kita. Itu sholat. Walaupun kita pas awal sholat itu mengagungkan Allah, Allahu Akbar, kita takbir. Kita melepaskan segala urusan dunia itu, kita lepas. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Artinya kita ini hamba yang kecil. Tidak ada daya dan upaya. Iya. Dan itu semua itu dikisahkan ketika Isra Mi'raj. Ketika Nabi itu naik ke langit ketujuh, ingin naik ke langit ketujuh, ketika Mi'raj itu bersama malaikat Jibril. Nah, Jibril, temani saya. Jibril tidak bisa. Wahai Nabi, di sini bukan wilayahku. Saya tidak bisa menemani ini Nabi itu untuk naik ke langit ketujuh. Ke Istawa, ke Sidratul Muntaha. Tidak bisa. Kemudian baginda Nabi naik sendiri. Kemudian baginda Nabi itu ketika bertemu Allah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Dalam artian bahwanya segala puji, segala kebaikan, kesucian hanya milik Allah semata. Kemudian dibalas sama Allah. Apa balasannya? Bang Ujis? Masa dia tidak hafal? Lupa. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Saya bercanda, saya gak usah. Coba. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah membalas, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kepada nabiku. Keselamatan, kebaikan, keberkahan kepada nabiku. Kemudian Nabi Muhammad membalas. Nabi Muhammad tidak mau menerima keselamatan hanya untuk dirinya sendiri. Setelah dijawab Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nabi menjawab, keselamatan juga, kebaikan juga untuk seluruh orang-orang yang soleh. Artinya baginda Nabi ini begitu memikirkan umatnya. Dia tidak mau hanya kebaikan dan keselamatan hanya untuknya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat ketika mendengar keselamatan untuk seluruh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Kemudian para malaikat mengatakan, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa di saat itu juga Rasul. Makanya didokumentasikan ketika kita sholat, ketika kita tahiyat tadi, kayak begitu. Itu ada sejarahnya. Kenapa bacaannya seperti itu? Saya baru tahu. Sudah sering sholat tapi baru tahu ceritanya begini, Gus. Dalam artian syahadat, persaksian seseorang itu muncul dengan tidak adanya keegoisan, tidak adanya keegoisan baginda Nabi. Artinya
baginda Nabi ini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya baginda Nabi ini diutus untuk rahmat kepada semua makhluk. Benar, benar. Jadi tidak ada egois di situ. Kemudian para malaikat semua itu bersaksi bahwasanya baginda Nabi ini dan ini utusannya Allah. Persaksiannya luar biasa. Kemudian kita selalu baca ketika kita sholat dulu kan, kita sholat 5 waktu pasti kita baca. Kalau closing statement Gus untuk momentum Isra Mi'raj ini, Sambil digoreng ya? Ya sambil kita sambil untuk closingnya, untuk istilahnya bukan pesan dan kesan Gus, tapi spirit buat teman-teman muda ini, spirit untuk teman-teman muda sebagai closing statementnya kira-kira seperti apa Gus? Tentang sholat ini. Oh, tentang sholat. Sholat sebelum disolatkan atau apa? Itu closing statement. Ya, oke teman-teman. Closing statementnya adalah sholatlah sebelum engkau disolatkan. Jadi kita harus bisa memposisikan sholat itu bukan hanyalah suatu kewajiban. Ketika sholat itu merupakan kewajiban, maka kita hanya sholat tanpa ada ruh di dalamnya. Artinya kita hanya berdiri, kita hadap kiblat, kita ruku dan sujud tanpa ada esensi sholat di dalamnya. Tetapi ketika kita sudah memposisikan sholat tersebut merupakan kebutuhan kita, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Sang Ilahi, maka sholat itu bisa menjadi penolong bagi kita. Bisa menjadi apapun bagi kita. Ketika kita gulana, galau, lain sebagainya, sholat itu merupakan solusi. Nah, jangan kita hanya sholat ketika kita ada masalah. Nah, itu keliru juga. Kalau ada masalah, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Begitu. Jadi sholat merupakan kebutuhan kita. Iya. Untuk apa? Ala kuliah. Ala kuliah.